Shalom, salam jumpa Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dan menyapa para pemirsa sekalian pada saat ini. Dan Anda bersama-sama dengan saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam acara Papi Jefit Menyapa. Saya datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berbagi dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam kasih karunia-Nya. Nah, baik para pemirsa yang berbahagia, pada saat ini saya akan mengajak kita sekalian untuk bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari nas Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mari kita simak, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan sebentar kita akan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, demikian firman Tuhan kepada kita. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa berbahagia, sesungguhnya nas ini memiliki dua pemahaman yang saling melengkapi, yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, agar Timotius senantiasa bertindak hati-hati dalam mempelajari dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang dilayaninya. Nah, Bapak Saudara, adapun pemahaman yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dari nas ini, yaitu jangan sampai Timotius, anak rohaninya ini, tanpa sadar sudah mengajarkan suatu kebenaran yang menyimpang dari maksud firman Tuhan yang sebenarnya. Ya, sebagai contoh, hari-hari ini kita banyak mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang coba mengutip dari sebuah kisah di Alkitab, bagaimana ketika Yesus sedang menghardik angin topan badai, yang ketika itu melanda para murid dalam sebuah perahu. Mereka hampir karam perahunya, mereka sudah ketakutan, mereka menjerit-jerit ketakutan. Dan puji Tuhan, satu ada Tuhan Yesus, dan ketika itu juga dia menghardik angin badai, topan langsung tenang saat itu juga. Nah, kemudian ayat ini atau kisah ini disalahpahami dan disalahgunakan untuk kemudian dipakai untuk menghardik virus COVID-19 supaya bisa menjadi tenang dan segera berhenti, ya kan? Tetapi nyatanya virus itu sampai hari ini, sampai detik ini justru terus bertambah, ya. Kalau kita ikuti berita sudah mencapai 5.000 korbannya, 5.000 lebih. Tidak seperti yang kisah dalam Alkitab ketika Yesus langsung menghardik, langsung tenang. Nah, artinya ini, sikap gereja sebaiknya dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa berdoa, itu wajib. Berdoa dan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada, prosedur yang diarahkan atau yang dihimbau oleh pemerintah. Kita ikuti itu dengan baik, agar jemaat Tuhan bisa terluputkan. Kalaupun pandemi ini ya sudah melanda seluruh dunia sampai hari ini, kita memang harus melawan pandemi ini, tapi dengan sikap yang bijaksana. Ya, akhirnya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus bertindak hati-hati dalam membaca dan menerjemahkan atau menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita mengikuti teladan Yesus, ya kan? Tetapi dalam konteks yang salah, kita menghardik pandemi ini justru tidak berhenti, malah terus bertambah sampai hari ini. Nah, itulah diperlukan kita punya sikap yang bijaksana. Dalam hal ini sebagai jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita terluputkan, supaya kita terhindarkan. Dan bukan cuma berdoa, kita bertindak. Kita ikuti anjuran pemerintah, ya, prosedur yang ada kita lakukan dengan baik. Nah, itu pemahaman yang pertama. Sedangkan pemahaman yang kedua, yaitu supaya Timotius juga lebih berfokus kepada menjaga ajarannya sendiri di dalam jemaat saja, ketimbang dia sibuk secara sepihak bertindak menghakimi, ya, bahkan sampai menyerang sosok hamba Tuhan yang lain. Tidak demikian, ya. Artinya fokuskan saja kepada pembinaan iman di dalam jemaat, ya. Kalaupun ada penyimpangan di luar jemaat, kita tahu memang bersama firman Tuhan sendiri bilang akan banyak penyesatan. Kalaupun ada penyimpangan di luar jemaat, tidak usahlah kita terlalu sibuk dengan menyerang hamba Tuhan yang lain, kita menghakimi hamba Tuhan yang lain di luar jemaat. Mari kita kuatkan saja jemaat kita sendiri, ya, dibandingkan kita menyerang hamba Tuhan yang lain. Kita luruskan ajaran yang mungkin kita anggap menyimpang di dalam jemaat kita sendiri, ya, sehingga kita tidak melakukan hal yang pada akhirnya menjadi bahan tertawaan bagi orang lain, bahan cemoohan, ya, dan akhirnya kelihatan sesama hamba Tuhan sepertinya sudah saling menghakimi, sudah saling menyerang. Itu dampaknya kurang baik, sehingga akhirnya menjadi sorotan bagi publik yang ada di luar gereja.
Sungguh bijak bagi kita sebagai sesama hamba Tuhan, kita jaga ajaran kita masing-masing di dalam jemaat kita. Kalaupun ada ajaran yang menyimpang, kita boleh koreksi dengan cara yang bijak dan cara yang santun, bukan menyerang apalagi menghakimi seperti itu. Nah demikian, itulah dua pemahaman yang kami mau sampaikan berdasarkan nas kitab suci ini, bahwa Tuhan menghendaki melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada anak rohaninya Timotius agar dia sendiri menjaga ajarannya untuk jemaatnya supaya mereka bisa menerima keselamatan yang benar dengan pemahaman iman yang benar. Di samping itu, pemahaman yang kedua, dia nggak perlulah menyerang hamba Tuhan yang lain yang ada di luar jemaat. Kalaupun ada pengajaran yang salah, koreksi dengan baik, koreksi dengan santun, bukan dengan cara menghakimi apalagi dengan cara menyerang. Puji Tuhan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Biar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mari kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya. Bukan dengan sikap yang berlebihan, bukan dengan sikap yang gegabah, bukan dengan sikap yang takabur, bukan juga dengan sikap yang ketakutan dan penuh kecemasan. Kita berdoa, kita percaya, kita minta sama Tuhan, Tuhan luputkan kita dari pandemi corona ini, dan kita serahkan sama Tuhan. Di samping itu, kita juga bertindak dengan bijaksana, kita ikuti anjuran pemerintah. Kita social distancing, kita menjaga jarak. Kita physical distancing. Kalaupun kita harus terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang beresiko dengan virus corona ini, kita lengkapi kelengkapan diri kita seperti APD, masker dan lain sebagainya, supaya benar-benar pengharapan kita kepada Tuhan dibarengi juga dengan sikap kita bijaksana menghadapi pandemi corona COVID-19 yang sedang kita jalani bersama-sama di Indonesia, bahkan juga di 200 negara yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkan bersama-sama, supaya kami sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, bisa bersikap bijaksana atas kebenaran firman-Mu. Kami bisa menerjemahkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, tidak dengan cara yang menyimpang, tidak dengan cara yang berlebihan, sehingga akhirnya menjadi bahan tertawaan. Tetapi sekaligus juga Tuhan, kami akan bersikap bijaksana, tidak menghakimi apalagi menyerang sesama hamba Tuhan yang kami anggap mungkin sedikit berbeda atau berbeda pengajarannya dengan yang kami pahami, supaya kami menjaga hidup kami, kelakuan kami, dan hubungan relasi dengan sesama hamba Tuhan dalam keadaan yang baik dan penuh dengan kasih di dalam kasih Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya pandemi corona COVID-19 yang kami sedang alami di negara kami dan di 200 negara yang lainnya Tuhan, supaya kami bisa melawan dengan sikap yang bijaksana, melawan dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan membela kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa surga, terima kasih Tuhan. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian. Bersama kami Pendeta Dr. David Sumampo dalam acara Bapak David Menyapa. Tuhan memberkati. Shalom.